Seberapa optimis kalian Indonesia bisa ambil satu tiket terakhir Olimpiade Paris? Oke, ngomongin optimis, jujur aja, biasanya optimistis supporter dan netizen kita itu kebanyakan terlahir dari apa ya bilangnya ya? Perasaan mungkin ya. Jadi bukan berdasarkan data dan analis. Bener nggak sih? Jadi misal nih, Indonesia main sama Timor Leste menang 12-0 misalnya. Nah, besok nih kalau kita lawan Irak atau Jepang, pada optimis tuh. Atau dibalik, kayak kemarin kalah uji coba lawan Arab Saudi. Wow, pesimis tuh ya. Udah pada minta diganti tuh semua pemainnya sama pelatihnya. Ya, nggak bisa nyalahin juga sih. Warga kita memang senang melihat orang bermain bola. Lihat aja pertandingan Tarkam, apalagi final, pasti banyak yang nonton. Cuman memang ada beberapa orang, mungkin banyak ya, mereka tuh nggak mau tahu aturan detailnya tuh bagaimana, terus kualitas tim musuhnya tuh seperti apa dan lain-lain. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Semoga pada paham ya sama penjelasan gua. Oke, kita balik ke pembahasan optimis Indonesia bisa rebut tiket Olimpiade Paris. Berdalilkan data dan fakta dari kedua tim, gua harus bilang sulit untuk Indonesia mengalahkan Guinea. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Nanti nih diserang-serang aja gue ya kan. Perlu gue garis bawahi, ini bukan pesimis, tapi ini adalah sesuatu hal yang dihasilkan berdasarkan data dan fakta ya teman-teman ya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Pertama, kita kehilangan dua sosok pilar penting di belakang. Justin Hubner dan Ridho tidak bisa bermain. Wah, jujur aja, ini di usia 23 belum ada yang bisa gantiin mereka berdua ini. Sedangkan kita semua tahu ya, gue yakin kalian semua setuju. Dari data pertandingan sebelumnya, kita tahu banget kita itu kuat karena lini belakang kita solid cuy. Yang kedua, belum ada kepastian tentang pemain tambahan yang berangkat ke Paris. Tapi kayaknya kalau untuk Dewangga bisa main deh. Kalau Bagot ya nggak tahu lah ya. Tapi jangan terlalu mengharap lah, takut kecewa nanti. Nanti pemainnya dihujat lagi ya kan. Nah, pertanyaannya adalah siapa lagi pemain di U23 ini yang bisa jadi pembeda untuk bisa dipanggil ke timnas U23? Gua mikir lama dan gua belum punya jawabannya cuy. Jadi kesimpulan yang gue dapat adalah kalau kurang lebih aja dari segi permainan, ya mending manfaatin pemain yang ada. Toh mereka yang sudah ada, mereka udah bersama dari kemarin dan udah latihan juga. Tentu chemistry-nya jauh lebih sudah terbangun. Yang terakhir, Guinea serius ingin merebut tiket Olimpiade. Serius banget malah ya. Dari pelatihnya aja diganti, yang senior ditunjuk untuk melatih U23. Terus juga gue lihat di banyak berita Guinea udah memanggil pemain-pemain tier 1 mereka. Ada yang dari La Liga, ada yang dari Liga Perancis. Waduh, serem banget. Dan itu tier 1 bukan tier 2 teman-teman ya. Tier 1-nya ya, bukan tier 2 ya. Ingat sekali lagi ya. Nah, jadi berdasarkan sedikit data di atas, gua memprediksi Indonesia butuh keajaiban untuk mengalahkan Guinea. Bukan karena hanya kita tidak bisa menampilkan pemain terbaik, tapi kualitas dari tim Guinea juga sangat bagus. Namun dalam sepak bola, hasilnya tidak melulu selalu ditentukan oleh data dan analisis. Semua bisa terjadi di dalam dunia sepak bola. Ini juga jadi sebuah tolak ukur dan pengalaman penting buat pemain. Jika ingin bersaing di kancah dunia, pemain harus bisa terus berkembang jauh lebih baik kalau ingin bersaing di pentas dunia. Ya kalau ingin bersaingnya di AFF, ya gue nggak ngurusin sih, terserah aja gitu mau gimana. Tentu gue pribadi berdoa hasil terbaik bisa didapatkan timnas, bisa menang dan berlaga di Olimpiade Paris. Jujur aja, ini kalau kejadian kita bisa lolos ke Olimpiade Paris, berlebihan nggak sih kalau gue bilang udah kayak cerita dongeng yang terwujud? Nah, kalau kalian optimis nggak?